Di dalam sebuah hadis yang sahih, sahabat ini bernama Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Julukannya Abu Amr atau Abu Amrah, ya. Tapi jelas namanya Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu alaihi ahadan ba'dak." Wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku, ajarkan kepadaku satu kata, ya. Sebuah ajaran dalam Islam yang mencakup ajaran Islam itu. Sehingga aku bisa faham, oh Islam itu ringkasnya ini gitu. Yang aku tidak perlu lagi bertanya kepada seseorang setelah Anda. Maka jawaban Nabi SAW luar biasa. Satu kalimat pendek, karena ini orang minta kaulan. Satu kata, ya, satu perkataan. Ya. Maka Nabi SAW pun menjawab dengan apa yang dia minta. Dan ini termasuk dalam jawami'il kalim. Salah satu kelebihan Nabi SAW adalah beliau punya jawami'il kalim. Artinya dalam satu kata ringkas, paragraf ringkas, tapi mengandung makna yang sangat luas. Gitu kan? Banyak sekali sabda Nabi SAW seperti itu. Di antaranya ini, beliau mengatakan, Kul amantu billah fastaqim. Ikrarkan. Renungi baik-baik dengan akalmu, ikrarkan dengan lisanmu, yakini dengan hatimu, bahwasanya Tuhanku Allah. Setelah itu, istiqamalah. Fastaqim. Artinya, berpegang teguh pada itu. Setelah kau kenal Tuhanmu Allah, maka ikuti semua ajarannya. Apa yang Allah SWT perintahkan, kerjakan wajib ataupun sunnah. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, haram ataupun makruh, jauhi. Istiqamah di situ. Fastaqim. Itu Islam. Kau kenal Tuhanmu Allah, lalu kau jalankan ajarannya atau syariatnya. Selesai urusannya. Itulah Islam semuanya. Dan ini wasiat yang luar biasa gitu. Ibnu Rajab berkata rahimahullah, wasiat Nabi SAW ini sudah mencakup wasiat dalam agama seluruhnya. Udah itu asasnya. Itu luar biasanya, harus difahami. Teman-teman sekalian, orang yang istiqamah ini memang butuh kiat-kiat ya. Butuh kiat-kiat dalam istiqamah itu. Jadi tidak sembarangan orang istiqamah itu. Ya. Karena butuh kalau kita bahasakan kayak kendaraan, ya, kendaraan supaya dia bisa istiqamah, ya. Karena orang istiqamah itu indah sekali, teman-teman sekalian, indah sekali. Anda kalau sudah pertama sekali Anda mau mengerjakan, baru mau start sebuah ibadah, sebuah kegiatan, berat. Karena Anda belum punya pengalaman di situ. Biasanya awal mau sholat malam, berat awalnya. Ya. Anda coba baca keutamaannya, lalu Anda mulai kerjakan. Hari pertama mulai, tapi mungkin masih surah pendek, masih ngantuk. Hari kedua. Tapi kalau Anda terus coba istiqamah, dan ini dalam istiqamah harus dipaksakan. Paksakan. Tanda kutip, Anda paksakan diri Anda. Nanti dia akan seperti bola salju yang makin lama makin membesar. Saya sering bahasakan begini teman-teman rasional. Tolong ini direnungi baik-baik. Dan ini termasuk yang saya lakukan dalam hidup saya. Saya melihat banyak besar sekali efeknya gitu ya. Allah sudah menggambarkan dalam Al-Quran tentang musuh kita. Namanya syaitan. Dia tidak nampak dengan kita. Allah mengatakan, Innahum yarakum min innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan iblis, ya, iblis dan syaitan pengikutnya semua, bisa melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi musuh tidak nampak. Tapi Allah membatasi kemampuan mereka. Mereka hanya sekedar membisikkan kita. Gitu kan? Tinggal kita menolak bisikan-bisikan buruk. Semua bisikan yang mengajak kepada meninggalkan ibadah, bermalas-malasan ibadah, atau terjerumus dalam dosa, syaitan. Jangan diikuti. Selesai. Ya. Dan Allah SWT mengatakan, wa imma yanzagannaka minasyaitan nazghun fasta'id billah. Kalau syaitan sudah mulai nazak itu kayak sudah mulai bisikin, sudah mulai. Kita pokoknya ingat saja teman-teman. Kalau mulai kita malas beribadah atau meninggalkan ibadah, ya, ada bisikan untuk dorongan dalam hati, ataupun mengerjakan dosa, ya, bahkan yang makruh pun dari syaitan. Kiatnya sederhana, jangan didengar, tinggalkan saja, jangan hiraukan. Ya, mirip dengan di alam kita manusia, Anda kalau mau selalu terpengaruh dengan apa yang orang katakan tentang Anda tidak akan pernah menjadi orang yang sukses. Susah. Orang sukses itu harus yang kebal terhadap perkataan orang. Selama yang dia kerjakan benar, gak usah peduli dengan apa yang orang ucapkan. Siapa di antara kita teman-teman yang tidak pernah digibahin oleh orang, difitnah oleh orang? Ya.
digunjing oleh orang. Itu sudah umum. Ada saja orang yang pro kontra. Di YouTube ada jempol atas, ada jempol bawah. Tidak semuanya orang ini pasti akan ada begini. Walaupun baik. Maka Anda tidak usah peduli dengan orang yang dislike, tapi Anda ya justru yang like yang Anda dukung. Orang yang mau ya silakan, yang tidak mau ya nggak usah. Itu sangat penting untuk diperhatikan teman-teman sekalian. Karena banyak orang yang saya lihat juga beberapa ikhwan yang konsultasi dengan kami. Mereka, Ustaz gimana ya si fulan bicara tentang saya, si fulan. Terus dia bercabang dan waktunya tersita untuk itu. Akhirnya potensi dalam dirinya yang harusnya bisa dikembangkan hilang semuanya. Dan itu yang diinginkan oleh orang-orang yang hasad ini. Ya akhi dan ukhti. Wahai akhi dan ukhti muslim. Kalau yang Anda sedang kerjakan benar, istiqomah saja. Nggak usah peduli dengan perkataan orang. Rasulullah SAW diganggu agar beliau tergoyah imannya. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengokohkan Nabi Muhammad SAW sehingga tidak terganggu dengan mereka. Ya. Jadi Allah SWT mengatakan, "Waddu law tudhinu fayudhinun." Mereka berharap, "Hai Muhammad, kau melunak supaya mereka pun mau melunak dengan kamu." Pada saat mereka negosiasi agar Mekah dibagi ibadahnya antara kaum muslimin sama orang kafir, sama-sama ikut ini, orang kafir ikutin ibadah muslimin ikut. Apa kata Allah SWT? Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, kami punya agama. Sebelumnya kan la abudu ma ta'budun. Kami tidak akan sembah apa yang kalian sembah. Kami tidak akan ikut ritual kalian. Wala antum abuduna ma'bud. Kalian juga tidak usah ikuti ritual-ritual kami. Kan gitu. Dan Nabi SAW pun diganggu. Itu juga dengan kita. Ya. Dan kalau yang kita kerjakan salah, tugas kita bukan mempedulikan perkataan orang. Bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbaikinya. Selesai.